Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengimplementasikan kelas berikut dalam bentuk GUI. Di sini kita ketahui ada kelas bernama order, customer, corporate customer, dan personal customer, di mana yang menjadi super kelasnya adalah order. Dan di sini kelas customer memiliki syarat, yaitu corporate customer dan personal customer. Jadi di sini customer tuh bisa untuk mengorder, hanya bisa mengorder, tetapi bisa mengorder lebih dari 2, lebih dari 1, dengan syarat dia mempunyai corporate customer atau personal customer. Oke, kita langsung saja ke evidence-nya. Kita bakal buat project baru dengan nama order customer. Finish. Oke. Sini saya akan buat G-frame font baru dengan nama awal, yang akan menjadi tampilan awal dari kelas, dari implementasi kelas tersebut. Di sini kita tambahkan label, klik kanan lalu edit text. Saya akan mengubah namanya menjadi welcome. Kemudian untuk mengganti huruf, font atau ukurannya, kita ke pojok kanan lalu klik properties, lalu di sini ada font, kita pilih saja. Di sini saya akan memakai jenis font stylenya bold dengan ukuran 24. Oke. Setelah itu saya akan menambahkan bold button. Sini saya akan menambahkan 2 button. Button yang pertama kita ubah teksnya menjadi teks next, yang fungsinya nanti akan menuju ke tampilan form berikutnya. Kemudian button kedua saya beri nama close. Saya ubah namanya menjadi close, yang fungsinya tentu saja untuk keluar. Oke, kita ubah dulu ukuran teksnya. Menjadi 14. Untuk menambahkan actionnya, pada masing-masing button ini kita klik kanan pada button yang sudah dipilih. Kemudian di events kita klik action perform. Karena akan jangan lupa untuk menambahkan kelas baru, G-frame form baru, yang fungsinya nanti setelah next dia akan melanjutkan ke kelas tersebut. Kita beri nama dengan customer. Oke, finish. Oke, kita kembali ke kelas awal tadi. Di button next ini kita akan kasih di action. Actionnya itu adalah untuk meneruskan ke kelas customer, ya kan? Jadi kita klik di sini, berarti kita harus memanggil customer, kelas customernya dengan cara membuat objek baru dari kelas customer. Sini saya buat objek yang bernama CS. Kemudian saya buat menjadi set visible.
dispose untuk menyembunyikan tampilan dari awal ketika form customer itu kita coba jalankan ya. Akan tampilannya menjadi seperti ini. Oke, karena kita klik next tadi karena kosong karena belum kita apa-apakan. Kemudian karena tadi kan tampilan dari hasil form tadi itu kan adanya di ujung kiri. Jadi untuk mengubah agar tampilan form tersebut ada di tengah, kita bisa menggunakan fungsi berikut di public awal ini menjadi this set location itu pen, artinya dia akan saat kelas tampil dia akan langsung muncul di tengah-tengah layar. Kemudian untuk agar tampilan tersebut tidak dapat di next size, kita bisa menggunakan fungsi this set resi false, artinya tampilan tadi tidak dapat di next size. Contoh seperti ini, tampilannya tidak bisa next size ya. Oke, kemudian untuk button close ini kita akan buat fungsi untuk buat events actionnya berupa, kan kalau close itu artinya keluar. Jadi kita gunakan fungsi berikut system untuk exit. Maka dia akan punya tampilan seperti ini. Ketika kita klik close, dia akan keluar. Oke, kita langsung lanjut ke kelas customer. Di kelas customer ini kita beri label, kita ganti namanya menjadi customer. Lalu kita ubah ukurannya. Customer tadi dia punya nama dan address, jadi kita buat saja sini label yang isinya nama, name, sini ukurannya 14, isinya yang namanya kita buat namanya address. Kemudian kita insertkan, kita masukkan text file sini. Fungsinya nanti adalah untuk menginputkan sebagai kolom untuk penginputan nama, begitu juga dengan address. Oke. Kemudian kita
kita tambahkan lagi setelah masuk ke customer, dia akan mempunyai syarat corporate customer atau personal customer. Jadi sini kita langsung saja buat button untuk choose untuk memilih. Untuk memilih apakah dia akan menggunakan corporate customer atau personal customer. Kita tambahkan lagi satu button untuk personal customer-nya. Corporate. Oke, setelah jadi, kita akan memberikan action pada event pada corporate ini. Tapi sebelumnya kita harus buat dulu kelas corporate, ya kan? Kelas corporate. Agar corporate ini punya tujuan saat diklik nanti. Kita beri nama dengan nama corporate customer. Lalu kita buat juga satu lagi untuk personal customer. Kemudian kita kembali lagi ke kelas customer tadi, kita berikan event buat corporate customer, button corporate ini, agar saat diklik dia akan menuju ke kelas corporate customer. Kita panggil dengan nama kelasnya dan buat objek baru. Kemudian kita set menjadi visible true, agar yang artinya dia bakal bisa untuk memungkinkan dia untuk menampilkan. Kemudian kita masukkan juga fungsi display untuk agar saat dia menuju ke corporate customer, maka ada kelas tampilan dari customer ini akan hilang. Kemudian tidak lupa juga kita di kelas customer ini kita ingin punya tampilan sama seperti di kelas awal, yang dia relation relative to-nya di tengah dan dia tidak dapat diminimize. Jadi kita copy saja. Kemudian agar dia hanya bisa run dari awal, jadi dia customer ini tidak dapat dijalankan sebelum kelas awal dijalankan, maka bagian di public void ini, yang bagian ini kita hapus. Oke, kita berlanjut ke kelas corporate customer. Corporate customer ini isinya adalah contact name, credit rating, dan credit limit.
untuk mengidentifikasikan contact name. Kemudian label yang kedua adalah credit rating. Lalu label yang ketiga adalah credit limit. Kemudian kita isi kayak berikan text file-nya juga sebagai inputannya. Oke, setelah pakai customer ini, kita akan kasih button untuk dia next, masuk ke order, atau dia kembali. Jadi kita akan menambahkan button untuk dua pilihan, yaitu next atau dia menuju ke kelas order. Sini kita kasih nama order. Kemudian di button kedua kita beri nama back. Ya, nantinya dia akan kembali ke kelas customer. Oke, pertama kita akan beri perintah dulu untuk beri event dulu buat button back, yang dimana button back ini nanti akan kembali ke kelas customer. Jadi kita akan memanggil kelas customernya dengan cara membuat objek baru diberi fungsi set visible. Oke, kita panggil dulu kelas customernya.
dispose. Dan kelas corporate ini juga pastikan kita akan buat sama tampilannya seperti yang sebelumnya di kelas awal dan customer, yaitu dia akan tampil di tengah dan tidak dapat di maximize. Jadi di public corporate ini kita beri fungsi di set visible agar dia tidak bisa di maximize, dan set location relate to root pen agar dia berada di tengah. Oke, kemudian kita hapus ininya agar dia hanya bisa dijalankan setelah kelas customer berjalan dan kelas awal berjalan. Oke, kita lihat terlebih dahulu tampilannya. Coba kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Oke, kita lanjut saja ke ini order, ke button order yang akan kita beri action. Tapi sebelumnya kita buat dulu kelas ordernya untuk agar dia punya tujuan. Saat button order diklik, dia akan menuju ke kelas order. Oke. Sekarang kita beri eventnya. Dia akan memanggil kelas order. Sama seperti di atas ini, kita panggil dulu kelas ordernya. Oke. Kemudian kita ke kelas personal customer. Kelas personal customer ini isinya ada credit card. Jadi kita langsung saja buat labelnya purchase labelnya kita beri nama personal customer. Oke, kemudian kita beri label lagi, lalu kita ubah nama labelnya menjadi apa tadi, credit card. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 14. Beri text field yang nantinya untuk tempat inputan dia memasukkan nomor kredit cardnya. Oke, setelah selesai kita beri button untuk berfungsi untuk
button pertama untuk masuk ke order dan button kedua untuk kembali ke menu customer. Oke, kita edit. Kita edit namanya menjadi back. Oke, kita lebih event di order ini untuk memanggil class order. Lalu di bottom decknya kita beli action untuk keluar dari action back, itu berarti kita akan memanggil kelas customer, karena dia akan kembali ke customer saat kita klik back. Oke, di personal customer ini kita juga ingin membuat dia ada di tengah dan tidak dapat di maximize. Lalu kita beralih ke tidak lupa juga personal customer ini kita hapus di public void run-nya agar dia tidak bisa di run kecuali kita mengarahkan customer dulu. Begitu juga di public customer. Oke, sudah. Oke, kemudian di order ini kita akan punya data receive, prepaid, kemudian number dan price. Kita beri nama dulu labelnya dengan nama order. Kemudian kita di label sini ada 4 label. Sini kita beri nama date received. Kemudian ini kita beri nama prepaid. Kemudian kita beri nama number.
get receiver ini kita beri formatted file karena kita punya format tersendiri untuk get receiver-nya itu dalam bentuk date. Kemudian jadi di sini kita akan atur, kita atur dulu jenis hurufnya agar bisa sama seperti get receiver-nya ukurannya. Oke, kemudian untuk mengaturnya di formatted factory sini kita aturnya. Oke, kita klik saja di ujung sini, kemudian kita di kategori kita klik date, kemudian kita akan menggunakan yang short. Jadi di sini ketentuannya dia bulan terlebih dahulu, kemudian hari, baru tahun. Oke. Ini sebagai petunjuk. Oke, kemudian prepaid-nya kita menggunakan checkbox untuk menentukan apakah sudah di prepaid atau tidak gitu. Di sini kita menggunakan dua checkbox. Yang satu kita beri nama yes, dan yang satunya lagi kita beri nama no. Oke, kemudian di number kita beri text field untuk memberikan inputan. Kemudian di price kita akan menggunakan formatted field karena di formatted field ini kita akan menggunakan jenis uang, inputannya berupa mata uang. Sini kita menggunakan currency. Kita contohkan saja menggunakan default ini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan memberikan 3 jenis button, memberikan 3 jenis button. Button yang pertama ini fungsinya adalah untuk dispatch, artinya kita siap mengirimkan. Kemudian button yang kedua ini, oke, kita beri nama dulu aja ya, properties. Button yang pertama ini untuk dispatch. Kemudian button yang kedua ini untuk back. Nantinya tujuan button back ini adalah kembali ke customer, ke kelas customer. Ketiga ini untuk close. Nantinya program akan ditutup. Langsung saja kita beri event pada setiap button. Yang pertama kita beri event saja terlebih dahulu ke button back. Nantinya button back ini akan kembali ke kelas customer. Di sini kita akan panggil kelas customer.
di text message seperti itu, dan di sini successful, lalu dia akan kembali ke menu awal. Oke, kita beri dia untuk menampilkan sebuah kotak gitu, kotak message seperti itu. Jadi perintahnya adalah J option full. order, lalu kita panggil kelas awal. Oke, jangan lupa kita akan menampilkan tampilan dari kelas order ini di tengah dan tidak bisa di make size. Coba jalankan dari awal. Oke, kita klik next untuk melanjutkan. Kemudian kita ketikkan nama. Kemudian kita pilih tools atau personal. Saya di sini akan memilih Cortex. Kemudian sini klik order, kita akan pilih bulan 12 dan 11 tahun 2018, DPD yes, kemudian ketika number 23, kemudian price nya 12 nih. Kemudian kita klik dispatch,
lalu akan klik successful dan dia akan kembali ke awal lagi. Kemudian kalau kita klik next, kemudian kita isikan Frida Andes, kemudian kita klikkan personal, dia akan muncul. Oh iya, di personal dia belum di beli event, saya lupa. Oke, kita akan panggil kelas personal. Kita akan coba ulang dari awal. Kita ulang dari next, kemudian kita isikan Frida, please. Kemudian kita klik personal, dia akan muncul kredit card. Kemudian kita klik order. Kalau kita klik dispatch, dia akan successful dan akan kembali ke menu awal. Kalau kita klik close, dia akan keluar dari program. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.